Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Ya Hadrat Syekh Qutbul Amin Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu bil barakah umul Quran sul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syaikhul Hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqabah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan, pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu, terlintas dalam hatinya bahwa thariqat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqat-thariqat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya, lalu beliau bertanya, "Apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir?" Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, "Saya tidak tahu." Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik,
Salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal dunia sebelum aku mendalami dan mengamalkan thariqatnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer, di bawah gunung mengalir sungai. Lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji dan berkata, wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah, pahlawan Allah. Lalu beliau menghilang dan membangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali pada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Guru berkata, wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqah kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak, dan kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Kesimpulan dari Manqobah ke-35 bahwa Syekh Ahmad Kanji ingin menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Nah, berarti dia di sini dikatakan, kemudian di sini dikatakan dia kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer, di bawah gunung mengalir sungai. Lalu ia mengambil air wudhu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih sehingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Dalam tidurnya dia mimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti bahwa kita perlu diketahui mimpinya seorang wali itu pasti sama dengan mimpinya Nabi. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mimpi menyembelih anaknya 3 kali. Jika anak Nabi Ibrahim mimpi 3 kali, apa tidak, ya itulah yang disebut awal wahyu. Begitu pula Syekh Ahmad Kanji mimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir, berarti itulah yang disebut awal ilham. Kalau Nabi disebut wahyu, kalau wali itu disebut ilham. Tidak ada kata mustahil karena roh itu bisa berjalan dalam mimpi. Jadi kita selaku thariqah, ajaran tasawuf, karena banyak yang muktabar yang di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang nama organisasi Jamiah Ahli Thariqah Muktabarah An-Nadiyah. Berarti thariqah yang diakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu tidak mungkin muridnya wali mursyid kamil mukamil yang asli, karena akhir zaman ini banyak yang mengaku mursyid. Jadi berhati-hatilah
di akhir zaman ini karena banyak fitnah. Nah, jadi yang berguru pada wali mursyid kamil yang asli dan tetap tidak berkhianati terhadap gurunya, maka dia insya Allah diakui sebagai muridnya. Nah, jadi seorang salik yang, karena kalau di Toriko itu salik itu perjalanan menuju ma'rifatullah, berarti orang salik jika dia taat karena yang diperintah hablum minallah hablum minan nas, al-hikmat bil barokah wal karomah. Dengan hikmat kita bisa mendatangkan barokah dan karomah. Dengan karomah itulah, dengan barokah dan karomahnya para guru, dengan syafaat Rasulullah, maka rahmatullah itu turun. Berarti sang salik juga bisa dia menerima ilham melalui mimpi, karena awal ilham adalah melalui mimpi. Berarti sang salik itu tidak mustahil kalau dia bermimpi dengan jodohnya. Nah, mimpi 3 kali misalnya, lalu kita minta petunjuk di mana letak rumahnya di kita, maka itu akan datang ilham, yang disebut ilham. Maka di akhir zaman ini pasti ada yang seperti manakib ini. Jika seorang wali saja karomahnya sama dengan karomah, ada yang sama dengan mukjizatnya Nabi. Kalau sini Syekh Ahmad Kanji kan yang sama dengan karomahnya. Syekh Ahmad Kanji berarti disebut karomah. Ilham kan sebagian dari karomah itu kan. Sedangkan Nabi itu disebut mukjizat, berarti atas sama, ada kesamaan. Jadi ke wali pasti akan mengalami seperti para nabi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan semata-mata atas kebodohan saya, kehinaan saya, dan kelemahan saya. Karena saya itu lemah dan banyak kekurangan. Memang betul saya lemah. Waktu dicek itu telapak tangan saya oleh wali setan. Ya itu, kalau setan yang melibatkan bangsa Hodam, sedangkan dirinya tidak mampu menjinakkan hawa nafsu dan jin korin yang ada dirinya, kan itu bisa terpengaruh. Dalam artian syaratnya belajar ilmu kebatinan itu harus akidahnya kuat supaya tidak terpengaruh oleh bangsa Hodam. Oleh sebab itu kita akan terhindar dengan barokahnya ini. Kita dijauhkan dari mara bahaya, kita bisa sampai ma'rifatullah, menjadi wali Allah yang ma'rifatullah, dan kita diakui muridnya, dan kita bertemu dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat nanti dengan wali dan Rasulullah, dan bertemu dengan Allah dan memandang Allah Ta'ala, karena nikmat terbesar memandang Allah Ta'ala. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.